Halo, kembali lagi bersama saya Kak Alfred. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya yang mengupload Git menggunakan web dan command prompt sudah. Pada video ini kita akan mencoba menggunakan Microsoft VS Code. Caranya yang pertama kita masuk ke folder Git kita, kemudian kita open foldernya menggunakan VS Code. Kalau ada notifikasi seperti ini di Utras, kita pilih aja Trust. Di sini ada satu file di GitHub kita, yaitu GitHub yang berada di alamat github.com/hkp di bahasa pemula. Yang pertama kita siapkan yaitu menginstal ekstensi GitHub. Kita bisa lihat di sebelah kiri VS Code ada extension. Nah, kemudian di atas ada tempat pencarian, kita klik GitHub. Nah, yang paling atas GitHub pull request and issue. Di sini kita klik install aja, install, kemudian tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai install ekstensi GitHub pull and request. Kemudian kita kembali ke explorernya, kita tutup. Di sini ada GitHub di kiri, kita klik, kemudian ada sign in, klik aja extension want to sign. Oke, kita allow. Jadi dia ke browser di mana kita login, kemudian kita klik continue, yang berarti kita memberi izin Visual Studio Code untuk mengakses GitHub kita. Klik authorize. Sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Ada pop-up open Visual Studio Code, kita open. Kemudian allow extension, open. Tunggu sebentar sampai GitHub-nya berhasil login ke Visual Studio Code kita. Nah, kalau udah gini berarti udah login. Kita bisa ngecek di sisi kiri account. Nah, di sini ada GitHub Kakak sudah login. Nah, kemudian kita balik ke Explorer. Nih, ini di sisi kiri nama filenya masih putih, berarti filenya tidak ada perubahan. Misalnya kita mengedit, misal kita edit enter to integer sini, saya ganti, masukkan 2 bilangan. Kemudian saya save, Ctrl S. Jadi dia akan mendeteksi bahwa file ini terjadi perubahan. Tandanya di sisi kiri ada logo M. Kemudian di source control ada angka 1, yang berarti ada satu file yang terjadi perubahan. Kita klik. Nah, ini. Nah, ketika kita klik Visual Studio Code memberitahu bahwa baris ke-6 jadi perubahan dari yang sisi kiri ini menjadi sisi kanan. Bagaimana cara mengupdate-nya ke GitHub? Ini saya panjangkan ya. Di sini ada pesan Ctrl Enter to commit. Jadi di sini kita masuk ke atas di message ini, kita pencet di keyboard Ctrl kemudian Enter. Ctrl ditahan kemudian Enter. Nah, di sini kita klik yes. Nah, kemudian kita diminta memberi keterangan ini terjadi perubahan apa. Kemudian kita diminta memberi keterangan. Misal saya memberi keterangan English to Indonesian. Kemudian enter. Oops, ternyata ada error. Make sure you configure your username and user email in Git. Berarti ini kita harus melakukan setting seperti yang di command prompt tadi, tetapi settingnya di Microsoft Visual Studio Code. Nah, yang kita setting yaitu user.name dan user.email. Kita klik cancel dulu. Kemudian terminalnya kita buka di terminal new. Perintahnya kita ngintip dulu sebentar. Caranya seperti ini, git config global ya, git config global
user email ini ya, kita copy, kita edit email yang kita gunakan di GitHub, kbri.org@gmail.com, dan kita enter. User email sudah berhasil dikonfigurasi. Kemudian yang kedua yaitu user.name. Terus saya memberi nama saya itu Kakak Peri, atau menggunakan username juga boleh, user Kakak Peri biar sama. Kemudian klik enter. Nah, kita ulangi proses commit-nya tadi. Ctrl enter, yes, beri keterangan Inggris ke Indonesia, kemudian enter. Sudah selesai. Ini baru proses commit. Setelah itu untuk push-nya kita bisa klik ini, synchronize change, klik. Nah, this action will push. Jadi ini akan melakukan push ke GitHub. Karena ini belum berubah, kita cek tambah angka itu masih menggunakan bahasa Inggris, enter to integers. Kemudian kita push, oke. Tunggu sampai selesai muter-muter. Sudah selesai. Kita cek di GitHub, harusnya ini sudah berubah. Kita refresh ya. Sudah berubah, masukkan 2 bilangan. Untuk commit-nya juga masuk. Kita lihat riwayat commit. Yang terakhir Inggris ke Indonesia. Lihat detailnya. Nah, di sini tercatat di baris 6 ini terjadi perubahan menjadi baris 6 berikut. Oke, untuk mengupdate file seperti itu. Untuk menghapus bagaimana? Ya, tinggal kita hapus file ini. Jadi kita bisa cara menambahkan file kita ya, menambahkan seperti biasa, misal aku dan kamu.c. Kita membuat file yang banyak, misal apa ya, kamu dan dia.c. Apapun perubahan yang terjadi, kita mengedit seperti biasa di Visual Studio Code. Misal saya lakukan penghapusan di sini, ya tinggal saya hapus. Kalau sudah selesai seperti tadi, masuk ke ini source control, di sini Ctrl enter, masukkan keterangan perubahan perubahan A gitu misal. Kemudian enter. Ini proses commit. Kemudian push dengan cara mengklik tombol change. Oke. Jadi ini akan menambahkan 2 file, kemudian menghapus 1 file. Kemudian kita cek GitHub. Filenya tadi sudah hilang, kemudian terdapat 2 file baru. Untuk lebih jelasnya, perubahan apa yang terjadi, kita klik commit di perubahan A misalnya ini. Terjadi penambahan file aku dan kamu dan file kamu dan dia. Dan perubahan di tambah angka.c yaitu dihapus seperti ini. Jadi setiap perubahan akan tercatat rapi jika kita menggunakan GitHub. Oke, jadi lebih mudah menggunakan Visual Studio Code. Kita nggak perlu ngetik git add, git commit, git push. Kita tinggal Ctrl enter, memberi keterangan commit, kemudian sinkronasi file kita sudah terupdate di GitHub. Sekian tutorial ini menggunakan Visual Studio Code. Di video berikutnya kita akan belajar menggunakan GitHub Desktop.